Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli ala man ruhuhul mihrabul arwahi wal malaikati wal qaun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kita buka halaman 30 lah. Halaman 30 baris ketiga dari atas, tapi paling pinggir lah, paling pinggir. Fa inna dzunuba idza kuffirat anil abdi faqad taharat dzatuhu wa ma baqiya laha mani'un minal wuqufi baina yaday rabbiha. Karena sesungguhnya dosa idza kufirat, tatkala sudah dilebur, anil abdi, dari seorang hamba, faqad taharat dzatuhu, maka betul-betul suci zatnya. Wa ma baqiya laha mani'un minal wuqu'i baina yaday rabbiha, maka tiada lagi penghalang. Jadi kalau makna aslinya wama bakia, dan tidaklah tetap, laha yaitu kepunyaan abdu, atau laha itu masuknya zat. Apa yang tidak tetap, maniun yaitu perkara yang menghalangi atau yang mencegah, minal wuqufi baina yaday rabbiha, daripada berdiri di hadapan Tuhannya. Artinya apa? Bila seseorang sudah bertaubat lalu dosanya diampuni oleh Allah, maka tatkala dosa diampuni oleh Allah, bersihlah orang tersebut. Kalau sudah bersih, wa ma baqiya laha mani'un minal wuqufi baina yaday rabbiha, maka tidak ada lagi sesuatu yang mencegah untuk dia bangkit bangun di malam hari untuk menghadap Tuhannya. Nah, karena orang-orang dulu merasakan salah satu penyebab tidak sanggup bangun malam untuk beribadah itu karena ada dosa. Fitil kal mawakibis syarifati, di dalam kumpulan atau barisan orang-orang mulia. Illa adamul qismati, kecuali tidak ada bagian darinya untuk bangun malam. Nah, jadi tidak ada lagi penghalang bila orang itu sudah dosanya diampuni oleh Allah. Ya jadinya nyaman bangun malam nih beribadah. Karena Jarsidin tadi, wa ma baqiya laha mani'un minal wuqufi baina yaday rabbiha. Tidak ada lagi di situ penghalangnya. Bilanya hendak bangun malam, tidak ada lagi penghalangnya untuk berada dalam barisan orang-orang mulia, kecuali Jarsidin illa adamul qismati, kecuali memang kada ada bagian baginya, artinya kada ada takdir malam itu inya bangun di malam hari, kada ada bagiannya. Nah, kalau memang inya sudah diampuni oleh Allah,
nyaman bangunnya. Itulah perlunya kita tetap minta ampun, tetap bertaubat, tetap istiqomah di dalam istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nyaman beribadah nih. Karena kalau sudah diampuni Allah, sedikit kita beribadah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sayyidi Abduluddin rahmatullahi taala wa nafa'ana bi barakatihi. Dan adalah Sayyid Abduluddin rahmatullahi ta'ala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi. Idza wajada fi qalbihi say'an minal amradil batinah. Ujar Sayyid Abduluddin ini, apabila atau tatkala ada di dalam badannya, di dalam hatinya maksudnya, syai'an minal amradil batinah, sesuatu penyakit batin. Ada nih penyakit batin. Maka apa Jarsidin? Yatruku qiyamal laili, maka dia meninggalkan bangun malam. Wa yaqulu, dan dia bermunajat berkata, astahi an akifa bidatil mutalattihati. Artinya itu kumpul bercampur di situ. Aku malu an akifa bidati, aku malu seandainya aku ikut-ikut berdiri dengan jasadku yang bercampur bil qadarati baina asfiya illahi ta'ala, bercampur kotoran di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi Sidin itu bilanya merasa ada penyakit dalam hatinya. Entah siang tadi ada umpamanya tegritik nang kada bagus ya. Entah siang tadi ada suudzon lawan orangkah. Entah siang tadi ada gibah orangkah. Maka malam Sidin kada berdiri qiyamul lail. Apa jar doa Sidin? Ya Allah, ulun supan, hamba malu untuk berdiri di pintangan orang-orang yang suci yang kau pilih. Hamba malu berdiri dengan keadaan ulun yang bercampur kotor. Mutallahatil bil qadri ini. Hamba malu berdiri dengan awak jasad ulun yang kotor dengan dosa, untuk berdiri di pintangan orang-orang yang kau pilih ya Allah. Karena merasa ada itu penyakit batinnya tuh. Jadi kayak itu sampai. Karena ada penyakit hatinya. Jadi aturannya malam tuh bangun dia beribadah, tapi karena ada maksiat di dalam hati, ada penyakit hati, maka beliau berdoa dan bermunajat, astahi an akifa bidati al-mutalattahati bil qadri baina asfiya illahi ta'ala. Ya Allah, hamba malu untuk berdiri dengan jasad ini yang penuh dengan kotoran, berdiri malu baina asfiya illahi ta'ala, di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, atau di antara pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang ulama juga, orang soleh juga. Wa kana ba'duhum idza nama an huduril mawaqibil ilahi fi lailatin minal layal. Dan adalah sebagian para ulama itu apabila inya tidur dan tidak hadir di bagian orang-orang atau di barisan orang-orang yang bangun malam, maka berdoa atau berkata, laka al-fadlu ya rabballadzi lam tauqif hadidzatal najisatah. Jarsidin, laka milikmu. Nah, al-fadlu adalah anugerah. Ya rabballadzi lam tauqif hadidzatal najisatah. Jarsidin, anugerah adalah milikmu ya Rabb, yang tidak
membangunkan jasad ini yang ada najisnya atau ada kotorannya, baina ahli hadratik, yaitu di antara orang-orang yang sudah biasa hadir dalam hadrat engkau dalam keadaan suci dan disucikan. Jadi orang-orang Bahari itu sangat menjadi inspirasi bagi kita, bahwasanya ketika kadakawa bangun di tengah malam beribadah karena ada penyakit hati atau ada dosa, ada maksiat, sebagian ada yang berkata hamba malu dengan jasad yang kotor ada dosa ini, bangkit bangun berdiri di pintangan orang-orang yang kau pilih ya Allah. Sebagian lagi ya munajatnya apa? Karunia milikmu wahai Tuhan yang tidak membangunkan, wahai Tuhan yang tidak membangunkan jasad ini yang penuh kotor dan najis, baina ahli hadratik tahirin al-mutahhirin, di antara mereka ahli-ahli ibadah di tengah malam, ahli-ahli hadir untuk menghadapmu yang suci dan disucikan, jadi at-tahirin al-mutahhirin. Malu. Qultu Jarsidin, aku bilang seperti itu atau aku berbicara seperti itu, wahada wa ingkana fi khairun katsir, apabila di dalam munajat itu ada kebaikan yang banyak, min jihati hatmin nafsi, daripada arah-arah atau daripada tujuannya untuk menghajar nafsu. Nah itu. Jadi sidin yang munajat kayak itu kan pasti punya pertimbangan. Yang munajatnya kayak itu, ya Jarsidin, wahai Tuhan yang tak membangunkan hamba yang penuh dosa ini untuk hadir di antara hamba-hambamu yang suci dan disucikan. Mun kita umpat-umpat kayak itu kan tahu artinya. Ya, mun kita umpat-umpat tangga itu tuh kada sesuai lawan makom kita. Ya, kita dibangunkan malam oleh Allah itu kan syukur. Ya, disujudkan oleh Allah itu syukur, suatu keberuntungan, ditakdirkan Allah kita mampu bersujud. Masalah diterima atau kada, kita ditakdir sujud itu kan makom kita orang awam ini bah syukur benar sudah. Nah, ditakdir Allah makom kita nih umpamanya kadang-kadang bangun jam 2, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang setengah 4 umpamanya ditakdir Allah. Tapi bangun sudah sebelum subuh nih. Ditakdirkan Allah kita nih sembahyang biar 2 rakaat. Ditakdir Allah bangkit atau bangun dan bersujud itu sudah beruntung sudah. Sementara pada jam-jam itu banyak orang yang terlelap tidur lalai karena kecapean di siang harinya untuk urusan dunia. Tapi bagi orang-orang yang sudah makomnya seperti ini, bila kada bangun karena merasa ada dosa, maka apa Jarsidin? Karunia adalah milikmu ya Allah yang tidak membangunkan hamba yang ada dosa ini untuk berdiri sholat menghadapmu di pintangan orang-orang yang di sana suci dan kau sucikan. Nah, asa ada supannya. Karena bagi mereka orang-orang soleh itu sudah menjadi kegiatan rutin. Malam tuh dihadangi dasar untuk beribadah. Dan kita ini kan malam dasar untuk istirahat. Istirahat beda. Fayam bagi lil abdi ayan dima wa yahzuna ala fawati khaddihi minal wuqufi baina yaday rabbih. Maka sayukiannya Jarsidin, fayam bagi, maka sayukiannya bagi seorang hamba itu menyesal dan susah. Ayan dima wa yahzuna Jarsidin, menyesal dan merasa sedih Jarsidin. Ala fawati hadhihi minal wuqufi baina yaday rabbi ta'ala, atas dia yang tertinggal bagian untuk berdiri bangun di malam hari untuk menghadap Tuhannya. Nah itu kan kalau makom kita kan kayak itu. Bila kada bangun, Masya Allah, kenapa aku ini kada bangun?
Nah, minimal ada merasa menyesal. Nah, bagus lagi sudah menyesal lalu merasa sakit hati. Nah, sedih atas keluputan kita daripada bagian orang-orang yang berdiri di bangun malam. Karena bagian itu sedikit. Bagian orang-orang yang bangun malam itu beribadah itu sedikit. Nah, kita kawa tentunya dengan taufiknya Allah, umpat juga kita di barisan itu, luar biasa. Maka seandainya kita kada bangun malam itu, maka jarjiden wayam bagi lil abdi ayam dhima wayazuna, maka dia menyesal dan sakit hati. Apa aku niku gawe siang ini, ada dosa apa, ada penyakit hati apa, sehingga Allah kada menolongku malam ini untuk bangkit dan beribadah kepada Allah. Nah, ketika hati kita nangka itu tuh namanya mungkasiratul qalbi, pecah hati karena kada ada di barisan orang-orang yang malam hari itu bersujud dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya niat tuh bang sudah anak beraba sudah ya, sambil apa, sambil baca salawat, ya Allah mudahan kawa bangun malam beribadah malamnya. Niat bilanya bangun, niat bilanya bangun tuh niat hendak beribadah. Pahala minimal sudah niat dong. Nah, seandainya kada bangun, yaitu jasidin wayam bagilil abdi ayan dima wayazuna ala fawati khadhihi min wuku, menyesal dan merasa sedih. Kada secara syariat kayak itu kan, tapi secara pandangan batinnya ya kita memang ada bagian Allah, kada memberiku bagian malam ini tadi hakikatnya. Tapi jangan dipandir yang itu. Yang harus kita pandir, yang harus kita sesali adalah apa dosaku ini ya Allah. Padahal memang itu sudah secara hakikat memang ada bagian kayak yang di baris yang di atas tadi. Bila orang sudah diampuni jarsidin, maka kada ada yang menghalangi untuk bangun malam illa ada mulkismah, kecuali memang kada ada takdir malam itu bangun, kada ada bagian jarsidin. Nah, fitil kal mawaqibi syarifah, di dalam malam itu bagian mawaqibi syarifah kumpulan orang-orang mulia. Waktu tafrukil ghanaim, yaitu waktu pembagian. Kalau ghanaim itu kalau makna aslinya adalah jarahan. Nah, katanya sini kita kada dapat bagian malam itu, bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ghanaim itu kalau zaman Rasulullah itu kalau kita menang perang itu harta rampasan itu kan boleh. Menang perang lawan orang kafir, ambil harta-harta mereka itu. Zaman itu. Menang orang kafir. Jadi yang dimaksud di sini adalah maka tatkala kita bangun malam, kada dapat bangunan malam, kada dapat kita berdiri di tengah-tengah barisan-barisan orang-orang soleh di sana. Jadi kita kada waktu itu terpisah daripada bagian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal ya sebelum azan sudah bangun, gitu. Minimal kita ini minta aja lah Allah. Ada pang merasaan ya Allah. Minimal sebelum azan sudah bangun. Apalagi nang sudah tua-tua ini dasar dibangunkan Tuhan, bangun sumat-sumat bangun. Yang pasti napa bekamih dulu. Bekamih dulu. Karena jam-jam 2 bangun lagi bekamih pulang. Nah tinggal kita aja lagi mesti dibangunkan bekamih, itu artinya memang dibangunkan Allah. Menyesal bekamih, basah pulang, berabah ditilam, ambil selimut, bahaya nih. Sudah kubanguni 3 kali jatuhan, tetap aja. Berarti tidak ada illa ada mulkismah, tidak ada bagian baginya, tidak ada bagian. Karena istimewa. Orang-orang bangun malam itu istimewa. Ya, karena dipanggil oleh Allah sedikit yang berdiri itu. Mana jar bagian yang rajin bangun malam beribadah, mana orang seduniaan tuh. Sedikit yang berdiri. Nah, mudahan kita masuk golongan yang sedikit itu. Nah, kayak itu. Nah,
Jadi yang sedikit ini bukan, kalau urusan ibadah ini yang sedikit ini belum tentu artinya kada baik. Kan kadang-kadang kan orang yang banyak orangnya pasti baik, belum tentu juga. Yang sedikit belum tentu juga kada baik. Maka golongan yang sedikit ini nanti yang berdiri ketika dipanggil di padang mahsyar nanti dipanggil. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Nah, habis sudah bab bangun malam inilah. Wala tatruk aidon salatal jamaah, dan lagi janganlah engkau meninggalkan salat berjamaah. Nah ini tampang sedikit kada berat nang kaya bangun malam. Bagi yang terbiasa sudah ya. Faqad qalu, maka betul-betul sudah berkata para ulama, mastama'a jama'atun illa wa fihim waliyullahi ta'ala yusaffa'ahu Allah ta'ala fi rufqatih. Jarsidin, jangan kau tinggalkan sholat berjamaah, karena tidaklah berkumpul jamaah itu di dalam sembahyang berjamaah illa wa fihim waliyullah, kecuali di dalam sholat berjamaah itu di dalamnya ada walinya Allah. Nah, bila kita sembahyang berjamaah ada tuh di dalamnya tuh salah satu daripada kekasih Allah. Apa jarisin? Yusafa'ahullahu ta'ala fi rubqati, yang Allah akan menerima syafaat. Orang tersebut akan menerima syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, daripada temannya. Kita nih biasa sudah siapa-siapa yang sudah biasa rajin istiqomah berjamaah di situ. Nah, Allah akan memberikan orang tersebut syafaat daripada kawan juga berjamaah. Karena di dalam jamaah, apalagi semakin banyak orangnya sembahyang berjamaah itu, di situ ada wa fihim waliyullah. Jadi manistama'a jama'atun illa wa fihim waliyullahi ta'ala yusaffa'ahu Allah ta'ala fi rafqatih. Tidaklah berkumpul sembahyang berjamaah di situ kecuali di dalamnya ada kasih Allah, ada wali Allah yang akan Allah berikan dia mampu memberi syafaat kepada kawannya. Itu pentingnya sembahyang berjamaah. Wasabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah, dan sudah tetap pada hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna rajulan a'ma ata ilan nabi, sesungguhnya seorang laki-laki buta datang kepada Nabi. Faqala, maka berkata si laki-laki yang buta tadi, ya Rasulullah, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Hai Rasul, aku tidak punya orang yang menuntunku untuk pergi ke masjid. Dalam suatu hadis yang lain dikatakan orang yang buta ini namanya Abdullah bin Umi Maktum. Itu memang buta, jadi kada tahu jalan ke masjid. Lalu apa jadiin fahali rukhsatun, apakah bagi hamba atau bagiku ada apa keringanan jadiin, dispensasi, an usalliya fi baiti, apabila aku sembahyang di rumah. Bahasa kita, ya Rasul, ulun ini buta, ada kawan hendak menuju ke masjid nang menuntun ulun kadada, ya kanyawa ini kadada menggonceng ulun pakai sepeda motor. Kayak apa? Bolehlah ulun sembahyang di rumah. Nah itu jar. Maka apa? Farakhasalahu, maka Rasulullah memberikan kemurahan atau keringanan. Bahasa kita, ayo ja, karena ikam kadada yang menuntun ke masjid, kadada yang menggandeng ke masjid, membawa ke masjid kadada, ayo ja boleh. Jar Nabi nih. Falamma jarsidin. Falamma walada'ahu faqala, falamma walatatkala sudah berpaling orang tersebut meninggalkan Rasulullah. Nah, faqala, maka Rasulullah mengiau lagi bahasanya. Hal tasma'un nida'a bis shalah,
Sudah berpaling dari Rasulullah, hendak bulik sudah. Mun orang ajan nih kamu dengar aja lah. Nah, padahal tadinya jar Nabi boleh hai kamu sembahyang di rumah mun kadada nang membawa ke masjid. Sekalinya sudah berpaling orang tadi dipanggil lagi. Terus mat, kadang itu mat. Mun orang ajan pang kamu dengar aja lah. Nah, maka orang tadi menjawab qala na'am. Inggih, andai mendengar ulun ya. Maka apa? Qala maka Rasulullah lagi mengatakan wajib. Mun ikam mendengar aja, biar ikam kadada nama antar ke masjid tapi ikam mendengar. Wajib datangi jasidin. Kalau dulu itu kan ajan kada pakai. Wah, nih speaker ini kada pakai corong. Jadi bila masih mendengar berarti kada tapi jauh. Nah, dulu kan cuma berdiri aja di gundukan tanah kayak itu, kayak gunung halus kayak bukit kan berdiri di situ. Wow, jadi kada pakai speaker. Mun masih mendengar berarti kan kada tapi jauh benar tuh. Lain mun ini jalan lele ini berdengaran sampai ke Tenggiri sana. Ya. Makanya karena engkau masih mendengar azan wajib ya sidin. Datangi. Mun ini dipakai peraturan itu udah 10 kilo mendengar aja. Jadi dulu nang di jalan Patin subuh tuh, Sabtu subuh tuh, buan nang di jalan Merak, yang di jalan Beliang, mendengar. Jadi dulu bacaan di sana betahun, kayaknya subuh Sabtu tuh suara pian kau Ustaz. Kedengaran sampai sini. Bah subuh tuh kedengaran nyaring bener jadinya. Olehnya kan sunyi, belum ada apa-apa kendaraan lalu lalang tapi ada. Tapi itu kadang-kala dipakai patokan. Zaman Nabi ini, ikam mendengar aja lah azan, mendengar, datangi ya tapi azan bahari kada pakai pengeras. Berarti mun masa mendengar azan berarti kan kada tapi jauh tuh. Saking pentingnya sembahyang berjamaah sampai orang buta sekalipun. Abdullah bin Umar Maksum buta. Mun ikam masa mendengar azan datangi, kayak apa? Itu menunjukkan apa jarnya mafhum muhalafahnya, kebalikan daripada pemahaman itu. Artinya biar susah payah kayak apa ikam datangi sembahyang berjamaah itu buta sekalipun datangi, apalagi nang masih sehat, mata masih awas, batas masih kau, apalagi berkendaraan ada nyur sampai itu saking pentingnya sembahyang berjamaah. Faqad kana salafu ya'duna fawata salatil jama'ati musibah. Dan betul-betul adalah ulama-ulama salaf itu menghitung-hitung keluputan dalam salat berjamaah sebagai musibah. Orang dulu itu bila kadang awa apakah entah apakah kadang awa turun sembahyang berjamaah itu dihitung musibah. Waqat waqa anna ba'dhum kharaja ila haitin lahu ya'ni hadiqata nakhlin faraja'a waqad shalan nasu bi sholatil asr faqala inna lillah fa'atatni sholatul jamaah ushidukum jan ala an haiti alal masakin shadaqah. Jadi orang-orang salaf dulu sudah ada sembahyang berjamaah berarti musibah. Sampai-sampai ada pernah terjadi waqa'a anna ba'dhum kharaja ila khatin. Ada sebagian sahabat keluar ke kebun kurma pang di sana. Bahasa kita di sini kebun sawit, nyala kebun sawit. Lalu ternyata faraja'a setelahnya bulik dari kebun waqad shalan nasu bi sholatil asri. Lambat aku orang basar sudah tuntung di masjid. Nah, sudah tuntung sembahyang asar. Hanyar bulik dari kebun. Maka apa Jarsidin? Faqala maka orang sahabat tadi berkata, Innalillah fatatni sholatul jamaah. Innalillah lambat aku sembahyang berjamaah. Nah, lalu apa? Ushidukum, saksikanlah wahai sahabat-sahabat semua, ala anna khaiti alal masakin shadaqah, sesungguhnya kebun ini sudah ku sedekahkan gesan orang miskin. Gara-gara kebun ini
aku kada sembahyang berjamaah asar tadi. Wanilah kita kayak itu. Lambat asar. Kadang parak maghrib anyar asar. Jangan kan berjamaah. Hendak sembahyang seorang ini parak habis waktunya. Ini lambat aja, lambat jamaah aja. Waktu masih panjang. Wani menyedekahkan kebun kurmanya. Kenapa? Karena gara-gara kebun kurma ini menghalangi aku kada kawa sembahyang berjamaah. Mun kita laris-larisnya berdagang sampai ajan. Wanilah ambil aja bengkelku. Oh iya kada wani kita ya kan. Ajarnya ada bengkelnya. Masya Allah. Dan itu orang bahari itu, insyaallah. Wafatat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sholatal isya fil jamaah. Ini Abdullah bin Umar ini anak Sayyidina Umar. Lambat sidin juga sholat isya fil jamaah dalam sembahyang berjamaah. Wafatat itu artinya luput, telat sudah. Abdullah bin Umar anhuma sholatal isya fil jamaah. Abdullah bin Umar telat sembahyang berjamaah isya. Fa shallatil kalailata hatta tatlu al-fajru, maka sholatlah Abdullah bin Umar malam itu sampai subuh. Gara-gara kada sembahyang berjamaah, mengganti sembahyang isya berjamaah tadi sembahyang sorangan sampai subuh. Artinya apa? Sembahyang isya 4 rakaat, assalamualaikum assalamualaikum, sembahyang lagi berdiri 4 rakaat, assalamualaikum assalamualaikum, sembahyang berdiri sampai subuh. Gasan menapali tertinggal sembahyang berjamaah. Ini kita lambat berjamaah di rumah sembahyang sorangan makin laju. Assalamualaikum, wirid kada, doa kada. Nya wirid di masjid, subhanallah subhanallah itu di masjid pun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin robbana atina fid dunya makanan. Ya Allah. Abdullah bin Umar ketinggalan sembahyang isya berjamaah semalaman sidin berapa rakaat itu? Assalamualaikum berdiri, assalamualaikum berdiri lagi sampai subuh. Nah, apa jaziran jabaron lima fatahu minas sholatil isya, karena menapali daripada sembahyang isya fil jamaati yang tertinggal dalam berjamaah. Itu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Wa an Ubaidillah bin Umar Qawariri rahimahullah taala, dan daripada Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah taala qala berkata, lam takun tafutuni sholatun fil jamaah fanazala bidaipun. Nah, tiada aku telat sembahyang jamaah kecuali itu pas ada apa Jasdin? Tamu. Fanazala bidaipun, ada tamu. Fasaqoltu bisababi, maka aku sibuk dengan tamu itu an sholatil isya'i, daripada sholat isya fil masjid, di dalam masjid. Gara-gara ada tamu, aku karena melayani tamu, akhirnya aku lambat sholat isya di masjid. Fahorostu, maka aku keluar atlubul masjidah, aku mencari masjid li usalli, untuk sembahyang fihi ma'an nas, di dalam masjid itu bersama manusia. Karena tadi telat gara-gara tamu, lalu tamunya bulik, keluar sidin mencari masjid-masjid yang belum selesai sembahyang berjamaah. Sekalinya semua sudah selesai. Nah, faidan al masjidah kulliha qad shalla, maka tatkala masjid-masjid semua sudah sembahyang, di situ orang dalamnya sudah selesai, wa ghuliqat, dan sudah dikunci pintu-pintu masjid, farajatu ila baiti, maka aku pulang ke rumah. Wa ana khosinun, dan aku sangat susah ala pawati sholatil jamaah, atas ketinggalan sholat jamaah. Dan itu sampai memang menjaga sembahyang berjamaah ini mun kada biasa kada rasa nyesal, wah kada berjamaah. Tapi mun sudah biasa, biar sayangnya meninggalkan sembahyang berjamaah. Sawat juga mencari. Menulun itu terus terang aja, menjaga sembahyang berjamaah ini kan rancak deh yasinan ibu-ibu. Saat kena anulah mengimami jar. Jadi yang di sini minta imami, sana minta imami juga asar. Jadi ulun kadang imami di sini lah pula, ulun hendak ke sana langsung pindah ibadah asar. Sekali pindah ke sana, kada sabar menghadangi. Sudah berimaman bebinian sama bebiniannya. Di sini WA lan bini mah
Kada ada sembahyang berjamaah aku lagi. Jangan sembahyang dulu di rumah. Ayo biar hadangi aku kena sembahyang berjamaah. Daripada hendak menjaga nih. Di rumah bila bini nah ngalih hamna ini dah. Iya pujuran bilanya hendak mah aku kada kamu berjamaah. Ya sinan ibu-ibu iya amni. Mencari ke masjid nunggu duduk kalau ada orang lambat berjamaah kita berjamaah mahimung benar tuh dapat kawan yang itu tuh sudah terbiasa kayak itu kayak apa. Makanya di dalam hadis yang lain bila orang sembahyang berjamaah 40 hari bukan 40 waktu 40 hari mun 40 waktu kan arba'in ini 40 hari maka bebas dari dua apa satu bebas dari kemunafikan dua bebas dari api neraka bila 40 hari sembahyang berjamaah sayang ujar almarhum nih yang hendak mahaul nih Abah Guru Musin nih kami saya mun hendak memulai sembahyang berjamaah supaya nyaman menghitungnya apa mulai tanggal 1 Ramadan jasidin kena habis Ramadan berarti sebulan nih kam tambah ya di Syawal tuh 10 hari 40 kami jalan kayak itu sih dia melajari dulu. Mun kada di bulan Ramadan ngalih menandai. Pokoknya masuk bulan Ramadan, ayo jangan sampai kan Ramadan semangat. Supaya berjamaah kan semangat. Sebulanan tambahi di Syawal tuh 10 hari. Bilanya ikam kada kawa 40 hari, 2 kali dicoba kada kawa, 3 kali coba dasar kada kawa selamanya ikam nang hendak rutin berjamaah aja sih. Mencoba nang bujur-bujur 40 hari ini. Bila kawa 40 hari lewat daripada itu ringan. Tapi bila 40 hari ini kita kada kaum menjaga sholat berjamaah, selanjutnya lebih berat lagi. Nah, masih ingat terngiang-ngiang. Jadi malam semalam pun kada, malamnya kan lah. Mimpi ulun sudah. Ulun kan kayak inilah. Pepandir dalam namanya nih kayak ini di rumah. Aku kena di belakang-belakang aja, haul jauh. Daripada bakaca-kaca di situ aku di belakang aja, di biar aja di mandi Masjid Sabilal sana kah aku asar hadir jauh kalah. Halo malamnya ulun mimpi sembahyang di musola ulun tuh ulun sembahyang sekalinya assalamualaikum Sidin ada di belakang ini bersandar menghadap ke sana sudah memegang mikrofon Sidin tausiah untuk sembahyang ulun sembahyang di pengimaman tuh assalamualaikum Sidin menghadap ke sana mikrofon sekalinya tuntung sembahyang guru pian mau unjuki duit diputar Sidin dilipat nah jangan guru ayo kesan ikam rezeki kami bangun dulu, astagfirullah ya Allah. Hanya berkritik. Aku di belakang-belakang aja, kena mahaul ya Allah. Kayak itu sudah malamnya sudah sin, kayak itu. Jadi pandalan mamanya, ayo jangan biar di belakang-belakang ayo maju aja jadi Masya Allah, Allah nih kada sekali dua bila ulun terkritik hendak apal nurusin dan dalam mimpi. Karena roh apa orang-orang Rasul itu bisa bertemu kita dalam mimpi. Nah ini sekalian undangan ya. Jadi Jumat malam Sabtu dihadap jamaah kita yang ada nih dan jamaah masjid atau libin sini diundang haul Sidin Jumat dihadap nih Jumat malam Sabtu di pendopo kayak yang rajin aja ini hal yang kedua juga mudahan kita sehat ya kok kawan mahadirinya biar kada di depan kada apa-apa di muka di belakang sama aja ya kalau bang kada Abdul kada di depan kada juga sama aja ya biar aja yang bulang-bulang ganal itu di depan kita di belakang aja kada apa ya berilah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma Allahumma ij'al jam'an jam'an maghfura Allahumma ij'al jam'an jam'an mubaraka wa tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum